wassabi ajmain amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin kita membahas masalah siwakan. Siwakan atau bersikat gigi. Jadi siwakan itu, bersikat gigi itu dianjurkan untuk segala keadaan. Kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, maka hukumnya adalah makruh. Makruh itu artinya tidak dianjurkan. Lah siwakan sendiri itu kemarin sudah diterangkan bisa menggunakan benda yang keras yang kira bisa memberikan gigi tadi. Dan sangat dianjurkan titik. Pertama ketika mulutnya berubah baunya. Yang kedua ketika bangun dari tidur. Yang ketiga ketika mau mengerjakan sholat misalnya. Kemudian kita juga kemarin menjelaskan tentang masalah fardunya wudhu. Apa fardu wudhu itu mas? Ya, fardu itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan ketika berwudhu atau melakukan pekerjaan, itu namanya fardu atau rukun. Kalau sebelumnya itu namanya syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum kita melakukan wudhu. Apa syaratnya wudhu kemarin? Pertama harus beragama Islam. Yang kedua tamyiz, pinter. Yang ketiga tamyiz itu pinter. Pinter itu artinya sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, minum sendiri, ganti pakaian sendiri, itu sudah tamyiz. Bukan harus balik ya, tidak tamyiz. Yang ketiga, airnya suci. Yang keempat, tidak ada penghalang seperti kotoran atau apa ke kulit Anda. Tato penghalang. Kalau udah ditato, kalau bisa dihilangkan. Seandainya cara menghilangkannya itu bisa menyebabkan kematian, ya tidak usah. Ya, gitu loh. Paham? Dimakfu. Apa? Hah? Perban ya penghalang kan. Jadi kalau Anda mau pakai perban itu caranya gimana nanti? Caranya Anda wudhu dulu. Ketika sudah wudhu sampai di tempat yang mau diperban itu nanti dibasuh sedikit-dikit, tidak usah banyak. Kemudian setelah itu Anda perban, kemudian Anda selesaikan wudhu. Setelah itu nanti Anda tayamum, nggak apa-apa. Ditayamumkan. Atau kalau memang kira-kira bisa perbannya itu boleh terkena air, ya disiram dengan air sedikit, tidak apa-apa. Kemudian tidak ada penghalang syar'i, yaitu tidak haid, tidak nifas. Kemudian yang terakhir bagi orang yang punya beser, penyakit kencing atau berak terus-terusan, itu wudhunya harus ketika sudah masuk waktunya sholat. Kemudian fardunya wudhu kemarin ada berapa mas? 6. Pertama apa? Niat. Yang dilakukan saat kapan itu niat itu? Niat itu dilakukan saat kapan? Saat membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah, kita saya niat wudhu dalam hati. Niat menghilangkan hadas kecil. Atau saya niat diperbolehkan untuk sholat, boleh. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Kemarin batasnya mana wajah itu? Ini ujung sampai bawah dagu ini. Kemudian kalau lebar sini antara telinga sampai telinga Anda. Kemudian setelah itu yang ketiga membasuh tangan sampai siku-siku, cuma dianjurkan sampai sini mas, sampai setengah lengan ini ya, dianjurkan. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Jadi kalau misalnya Anda pakai kopiah kok enggak pingin dicopot, ya diginikan, kemudian dikasih sedikit, dibasuh ini. Tapi kalau pingin lebih sempurna, diusap seluruh kepalanya tadi. Kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib atau urut. Sekarang kita akan bahas tentang sunnah-sunnah. Wa sunanuhu, lan utawi sunnah-sunnai wudu.
Wa sunanuhu lan utai sunnah sunai wudu. Asru khisolin iku 10 pira-pira perkara. Asru khisolin iku 10 pira-pira perkara. 10 pira-pira perkara. Jadi kalau wudu itu ada sunnahnya. Kalau di kitab ini hanya disebutkan 10 meskipun sebenarnya ada lebih ya. At-tasmiyatu rupane maca bismillah. Rupane maca bismillah. Jadi ketika kita mau wudu, sebelum membasuh kedua tangan kita dianjurkan baca bismillah. Nah, kemudian juga niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Ini namanya tapi bukan niat ya. Namanya adalah azm. Kemarin sudah tak terangkan. Azam itu adalah sesuatu yang kita niati, maksudkan tapi belum melakukan pekerjaan. Kemudian setelah baca bismillah bagaimana? Nah, kemudian setelah baca bismillah wa ghuslul kaffaini lan basuh tangan loro. Lan basuh tangan loro qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebokake tangan loro. Qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebokake tangan loro. Ing dalam sadurunge nglebokake tangan loro. Wa ghuslul kaffaini lan basuh tangan loro qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebokake tangan loro. Al inaa ing wadah. Al inaa ing wadah. Jadi gini, ini kasusnya itu dulu kalau orang wudu kan tidak ada keran ya. Tidak ada pancuran, adanya air ditaruh di ember atau di wadah. Nah, maka bagaimana caranya? Caranya setelah kita baca bismillah, kita ambil sedikit air, kedua tangan kita basuh dulu. Ini kalau tangan kita tidak masih bersih. Bagaimana kalau tangannya najis? Kalau tangannya najis ya berarti wajib dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan dulu dengan air. Bagaimana kalau bangun tidur? Kalau bangun tidur itu sunnah membasuh kedua tangan. Kenapa? Karena tidak tahu ketika Anda tidur itu tangannya kemana-mana. Ada yang main gitar, ada yang main gitar bisa di bawah, bisa di belakang, tidak tahu kan, bisa kena najis kan. Maka kalau bangun tidur itu disunahkan sekali membasuh kedua tangan. Jangan habis bangun tidur langsung makan. Anda tidak tahu, jangan-jangan tangan Anda nanti megang sesuatu, ya tak? Megang sesuatu. Kemudian kalau kita yakin tangannya bersih, ya tetap disunahkan membasuh kedua tangan tadi. Tapi misalkan tidak membasuh tidak apa-apa. Wal matmadatu lan kemu. Wal matmadatu lan kemu. Kemu berkumur. Berkumur. Wal istinsaku lan ngisep banyu irung. Wal istinsaku lan ngisep banyu irung. Jadi setelah Anda baca bismillah, kemudian kedua tangannya dibasuh, kemudian berkumur. Boleh airnya sendiri-sendiri. Ambil air berkumur 3 kali, kemudian ambil air lagi untuk menghisap air di hidung 3 kali. Bagaimana kalau diminum? Ya enggak. Enggak apa-apa. Bagaimana kalau diminum? Ya tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ditelan tidak apa-apa. Kecuali bahkan kalau Anda dianjurkan mubalaghah berlebihan ketika menghisap air di hidung dan ketika berkumur-kumur tadi. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Hukumnya tidak boleh berlebihan ketika berkumur-kumur atau menghisap air di hidung. Bagaimana misalkan Mas Andika puasa kemudian dia berkumur sampai setengah jam misalkan. Tidak boleh, itu berlebihan kan? Berlebihan. Kalau bagaimana sampai ketelan sengaja, ya batal puasa Anda. Ini. Tapi kalau misalkan pengen langsung ambil satu air untuk berkumur dan langsung ngisap air di hidung pun boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wasti'abur ra'si. Wasti'abur ra'si lan ngeratani sirah. Lan ngeratani sirah. Wasti'abur ra'si lan ngeratani sirah. Bil mashi.
Tidak sama berarti. Wa mashu jami'ir ra'si. Lan ngusap sekabehane sirah. Lan ngusap sekabehane sirah. Kemudian kalau sunnahnya, kalau fardunya itu kan cuma sebagian rambut yang ada di kepala. Jadi kalau misalnya Anda wudhu cuma diginikan tok, sudah sah. Tapi kalau bisa seluruh kepala. Kenapa? Karena madhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu wajib seluruh kepala. Jadi gini caranya, ambil air, kemudian digini, nah, dikembalikan lagi. Nah, gini ya, ambil air, dikembalikan lagi. Jadi jempolnya ini di sini. Nah, ambil air, dikembalikan lagi. Bagaimana kalau tidak punya rambut, habis potong gundul, ya 1 kali tok aja, tidak usah 2 kali. Ya 1 kali sudah sampai 3 kali. Nah, paham ya? Kenapa? Wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah. Wa mashul udunaini lan ngusap kuping loro. Jadi Anda ambil air baru, kemudian gini, telinganya diginikan. Ini loh. Ya, kuping loro. Jadi ujung ini, telunjuk ini dimasukkan ke dalam ini. Kemudian ini jarinya di sini. Membasuh, ambil air kan? Ambil air kemudian diginikan. Mengusap lah, namanya mengusap. Mengusap. Wa mashul udaina ini lan ngusap kuping loro. Kenapa, Mas? Nah, jadi ini ya, telunjuknya dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ujung jari di belakang telinga dinaikkan gini. Paham ya? Nggak, bareng langsung enggak apa-apa, bareng. Wa tahlilul lihyati. Wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot. Oh, dahirima jabone kuping loro. Jabone kuping loro. Jabone. Wa batinihima lan jerone kuping loro. Lan jerone kuping loro. Bimain kan baru, kawan banyu. Bimain kan banyu. Jadi den kang anyar. Jadi den kang anyar. Ya, jadi kan Anda ketika mengusap kepala kan pakai air. 1, 2, 3. Kemudian nanti ambil air lagi. Mengusap telinganya. Paham ya? Jadi bukan air yang dipakai mengusap kepala tadi. Ya, kalau Anda mengambil air, kan kalau pakai ciduk kan tidak mustakmal kan? Bagaimana kalau ngambil airnya pakai tangan? Ya, kalau kita niati tangannya sebagai ciduk maka tidak mustakmal. Nah, ingat ya, tangannya diniati sebagai ciduk nanti tidak mustakmal. Ingat, niat loh ya, diniati. Nah, kemudian kalau pakai keran tidak ada masalah kan? Airnya selalu baru. Wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot. Jenggot ini loh. Jenggot bukan janggut. Ini namanya janggut ya. Yang tulang itu namanya janggut. Rambut yang tumbuh ke bawah itu namanya jenggot. Oh, beda ya. Ya, jenggot itu rambut, kalau janggut ini loh tulangnya itu namanya janggut. Lan nyela-nyelani jenggot. Sebentar. Al-kasati kang tebel. Al-kasati kang tebel. Jadi gini, dalam masalah rambut yang ada di wajah itu nanti ada rambut yang biasa muncul, tumbuh, ada rambut yang tidak biasa tumbuh. Contohnya apa? Contohnya laki-laki. Laki-laki itu biasa tumbuh kumis, tumbuh jenggot, ya toh? Hah? Jadi laki-laki itu biasanya tumbuh kumis, jenggot kadang beringos, ya toh? Nah, kalau jenggot atau beringosnya itu tipis itu artinya ketika Anda lihat dari depan ini, misalkan Mas Ulin punya jenggot, punya beringos, tapi masih kelihatan kulitnya, itu berarti tipis, itu wajib dikasih air semua. Nah, kalau misalkan Mas siapa ini? Hah? Mas Baim, jenggotnya tebal sekali, beringosnya tebal sekali sehingga ketika saya tidak lihat kulitnya, maka cukup ambil air kemudian disela-selani, tidak wajib dikasih air semua. Paham ya? Nah, atau misalkan Mas Andika ini punya istri, kok istrinya punya jenggot. Nah,
maka itu wajib dibasuh semua karena tidak normal, tidak umum kan wanita punya jenggot. Paham ya? Apa? Kasati tebel. Al kasati kang tebel. Tebal. Tadi sudah saya terangkan yang namanya tebal itu kalau dilihat dari depan itu tidak kelihatan kulitnya. Kalau kelihatan kulitnya berarti tidak tebal. Wa tahlilu asabi'il yadaini. Lan nyelani driji tangan loro. Lan nyelani driji tangan loro. Warrijlaini lan sikil loro. Warrijlaini lan sikil loro. Kemudian kalau Anda wudu, tangannya itu di sela-selani. Bagaimana? Terserah. Anda boleh gini atau gini langsung boleh. Anda ambil diginikan boleh. Atau gini langsung boleh, tidak ada masalah. Bagaimana kalau kaki? Kalau kaki pakai ini, ujung jari. Pakai ini loh, pakai ini jentik. Ini apa? Jari apa ini? Kelingking ya. Ini kalau ini kaki. Nah. Oh, enggak apa-apa, terserah. Itu yang penting yang gampang gimana. Tapi afdolnya ini diginikan. Nah, satu-satu. Nah, ya enggak apa-apa lah. Tapi kalau kelamaan ya langsung seluruhnya enggak apa-apa. Ya, itu namanya afdol, ada namanya sunnah saja. Berarti Anda melakukan sunnah, tapi yang kurang afdol. Ada yang paling afdol kan? Wa taqdimul yumna. Wa taqdimul yumna lan disiake kang tengen. Lan disiake kang tengen. Ya, yang kanan. Alal yusra ing atase kang kiwa. Alal yusra ing atase kang kiwa. Jadi mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Nah, contoh gini, kalau Anda basuh tangan ya ini dulu, baru yang sini. Kanan dulu, baru kiri. Kaki, kanan dulu, baru kiri dulu. Bagaimana kalau langsung bisa dikerjakan semua? Semacam wajah, telinga. Ya langsung bareng itu. Nggak usah telinga kanan dulu, telinga kiri dulu. Nggak, langsung bareng. Paham ya? Kaki kan bisa satu-satu dulu kan. Coba Anda basuh kaki dua-duanya, ya langsung jatuh loh. Nah, ya tuh. Wat taharatu lan sesuci. Wat taharatu lan sesuci. Salasan kelawan kaping telu. Wat taharatu lan sesuci. Salasan kelawan kaping telu. Salasan kelawan kaping telu. Kemudian bersuci 3 kali. Nah, jadi membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, pokoknya 3 kali. Wal muwalatu lan nuli-nuli berturut-turut. Apa artinya muwalah itu? Muwalah itu kalau bisa Anda mengerjakan bersuci sebelum anggota tubuh yang lain kering. Jadi misalkan ketika Anda basuh wajah, sebelum kering Anda basuh tangan. Nah, kalau Anda tangan belum kering sudah mengusap kepala. Nah, apanya? Kalau sudah kering berarti ya tidak dapat kesunahan. Nah, ingat tetap sah wudunya. Bisa. Jadi misalkan kalau Mas siapa ini? Sebagai Mas Baim? Mas Nestu. Mas Nestu dia habis membasuh wajah, kemudian makan roti dulu, dihabiskan. Kemudian habis itu basuh kedua tangannya, minum kopi dulu. Boleh selama tidak hadas Anda, tidak kentut, tidak kencing, tidak apa-apa. Tapi tidak sunnah. Sunnahnya itu muwalah. Muwalah itu artinya apa? Melakukan wudu sebelum anggota yang lainnya itu kering. Paham ya? Ada yang mau tanya mungkin? Pas wudu bicara enggak apa-apa, enggak ada masalah. Hukumnya mubah lah, enggak ada masalah. Tidak makruh, mubah saja. Yang hukumnya itu makruh itu ketika Anda sedang berak atau kencing di kamar mandi. Misalkan Mas Nestu sama Mas Baim ini sama-sama berak di kamar mandi kanan kiri, kemudian sambil ngobrol, wah itu makruh itu. Wah, ya makruh. Jadi kalau Anda kencing atau berak
ngobrol makruh. Tapi kalau mandi tidak makruh loh ya. Nah, kalau kencing atau berak itu makruh ngomong. Nah, kalau mandi tidak makruh. Nah, dipanggil ya berjawab pernah tidak apa-apa. Namanya makruh itu kan Anda kerjakan tidak dosa kan? Paham ya? Hah? Ya Anda jawab lah tidak apa-apa. Ya. Jadi ada yang mau tanya lagi mungkin? Hah? Kenapa? Ya berarti wudhu keluar mani bagaimana? Ya tidak apa-apa. Jadi misalkan Mas siapa itu? Mas siapa? Mas Eksi. Mas Eksi sedang wudhu membasuh wajah, ingat ceweknya langsung keluar mani misalkan. Nah, bagaimana? Wudhunya tidak batal, tapi Anda wajib mandi. Oh, paham ya? Wudhunya tidak batal, tapi Anda wajib mandi. Paham ya? Oh, tidak apa-apa. Kan bisa kejadian. Nah, sudah ya. Jadi hari ini karena waktunya terbatas, kita tidak ada tanya jawab. Faslun wal istinja wajibun minal bauli wal bait wa alam bisawab wa ilaihi marji'uhu.